Selamat pagi, salam damai sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam acara Santapan Harian. Kita akan membaca dan dengarkan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Kami ingin menjalani hari ini di bawah tuntunan firman-Mu. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dengan baik akan kebenaran-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Lukas 18 ayat 35 hingga ayat 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah bacaan firman Tuhan untuk kita semua. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara, tema renungan kita hari ini, berserulah kepada Yesus dan percayalah. Saudara-saudara, ketika saudara mengalami penderitaan, persoalan, dan pergumulan, apakah yang saudara lakukan? Apakah saudara berdiam diri dan pasrah pada keadaan? Ataukah secara aktif mencari pertolongan? Mari kita belajar dari seorang yang buta di kota Yeriko. Orang buta ini, karena kebutaannya, ia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu ia harus mengemis untuk mengharapkan belas kasihan dan kemurahan hati orang-orang yang lewat. Ketika ia sedang duduk di pinggir jalan, ia mendengar orang banyak lewat dan membuat ia ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Karena itu ia bertanya, "Apa itu?" Lalu mereka menjawabnya, "Yesus orang Nazaret lewat." Mendengar hal itu, si buta ini langsung berseru kepada Yesus, memohon belas kasihan. "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Namun mereka menyuruh orang buta itu diam. Tapi orang buta ini semakin keras ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Mendengar seruan itu, Yesus berhenti dan menyuruh orang membawa si buta itu kepadanya. Dan ketika si buta itu telah berada di dekatnya, Yesus bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kenapa Yesus bertanya seperti itu? Apakah Yesus tidak tahu dan tidak melihat akan keadaan si buta ini? Saudara-saudara, Yesus ingin agar si buta ini menyadari keadaannya dan secara jujur mengatakan kepada Tuhan. Si buta ini menjawab, "Agar aku dapat melihat Tuhan." Maka Yesus berkata,
Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga si buta ini melihat. Walaupun orang ini buta, tetapi lewat pendengarannya, ia tahu siapa Yesus dan ia percaya kepada Yesus. Apa yang ia dengar tentang Yesus menumbuhkan harapan dan imannya kepada Yesus. Kesembuhan yang diperolehnya membuat ia mengikuti Yesus dan memuliakan Allah. Apa yang dilakukan oleh si buta ini membuat seluruh rakyat yang menyaksikan kesembuhannya ikut memuji Allah. Kesembuhannya membawa sukacita besar baginya. Tetapi ia sadar bahwa itu karena pertolongan Tuhan. Inilah inti dari bacaan firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara, setiap orang termasuk saudara pasti menghadapi berbagai pergumulan, persoalan, penderitaan dalam hidupnya. Dalam semua situasi itu, datanglah kepada Yesus. Berserulah kepadanya memohon belas kasihan dan pertolongan. Jangan kita berkata, Tuhan kan sudah tahu persoalan saya. Tuhan kan sudah tahu pergumulan dan penderitaan saya. Untuk apa lagi saya berseru dan berdoa kepadanya? Ya, betul, Tuhan tahu segala kondisimu. Tuhan tahu segala penderitaan dan pergumulan. Tetapi kita harus datang dan secara jujur menyampaikan isi hati dan harapan kepada Tuhan. Jangan saudara tinggal diam dan pasrah pada keadaan. Bahkan ketika situasi menyuruhmu diam, tetaplah datang berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan dan pertolongannya. Dan datanglah dengan iman, artinya percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang penuh kuasa itu akan sanggup menolong. Jangan sampai kita datang berseru dan berdoa memohon belas kasihan dan pertolongan kepada Tuhan, tetapi kita datang dengan keraguan dan ketidakpercayaan. Apakah benar Tuhan sanggup menolong saya? Apakah benar Tuhan memulihkan saya? Apakah benar Tuhan akan dapat memberikan saya jalan keluar? Jika kita datang dengan keraguan dan ketidakpercayaan, maka kita tidak akan dapat menikmati mujizat itu. Kita harus benar-benar yakin bahwa Tuhan akan menolong kita. Bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik bagi hidup kita. Karena kepercayaan dan keyakinan teguh akan mengerjakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi keraguan dan ketidakpercayaan hanya menghalangi mujizat Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudara, Yesus selalu bertanya kepada saudara, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Apa yang engkau ingin aku lakukan bagi hidupmu, bagi persoalanmu, bagi pergumulanmu, bagi penderitaanmu? Jawablah itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan yang engkau imani adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang berkuasa, yang dapat melakukan perkara ajaib dalam hidupmu. Tuhan banyak cara untuk menolongmu ketika pintu-pintu seolah-olah itu tertutup. Percayalah bahwa selalu ada pintu yang terbuka bagi pergumulan dan persoalan. Dan ketika engkau merasakan pertolongan Tuhan, janganlah engkau lupa bersyukur dan memuliakan Tuhan. Bersaksilah tentang pertolongan Tuhan yang engkau telah rasakan. Jangan tinggal diam. Biarlah kesaksianmu membawa orang lain ikut memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, apapun keadaanmu hari ini, berserulah kepadanya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Itulah pertanyaan Tuhan bagimu hari ini, bahkan dalam seluruh hidupmu. Jawablah itu dengan iman. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, untuk hari ini Engkau kembali melawat kami dengan kebenaran firman. Biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, agar dalam segala pergumulan, penderitaan, dan situasi hidup kami datang berseru kepadamu dengan iman kami yang teguh, bahwa Engkau menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah santapan harian kita hari ini. Kiranya santapan harian ini menolong dan menuntun hidup saudara. Tuhan memberkati.